kita aja masih antara 3.900 sampai 4.200. Tentu butuh effort yang luar biasa bagi Indonesia ini untuk bisa mencapai pendapatan per kapita 12.300. Memang proyeksi dari McKinsey, PricewaterhouseCoopers maupun Nikkei mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar nomor 5 dunia tahun 2030. Bahkan Nikkei Japan itu menyampaikan Indonesia akan menjadi negara terbesar ekonominya nomor 4 tahun 2030. Itu semua tidak akan bisa terjadi bila mana tidak dilakukan transformasi ekonomi. Salah satunya kalau ngomong transformasi ekonomi pasti secara struktural. Dari secara struktural kalau kita lihat sebagian besar bangsa kita lebih banyak mengandalkan sektor dari agriculture, mungkin sekitar 13%, kemudian sektor industri sekitar 19-21%, terus jasa sisanya. Kalau kita melihat dan belajar dari negara-negara maju, sektor jasa kurang lebih sekitar 70-71%. Kemudian ada sektor industri 18-19%, dan yang terakhir adalah agriculture rata-rata sekitar 2-5%. Nah, terkait dengan transformasi ekonomi ini yang perlu dilakukan oleh Indonesia tentu secara struktural membuat sektor jasa ini semakin berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Begitu juga dengan industri. Kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, sebagian besar industri-industri yang ada di Indonesia lebih banyak di assembling. Kalau McKinsey itu membagi ada 4, ada 4, lebih banyak kita di assembling sama efisiensi aja. Yang science based sangat kecil, padahal itu punya nilai tambah tinggi. Nah ini yang dari sisi struktur ekonomi perlu ada banyak perubahan. Butuh upaya keras, kalau tidak, bila mana Indonesia tumbuh hanya dengan kecepatan yang seperti sekarang, butuh 64 tahun Indonesia akan menjadi negara maju. Tahun 2085. Ketika tahun 2085, bonus demografi kita sudah hilang. Puncak-puncaknya tahun 2030. Nah, tentu katanya Profesor Liken dari Seoul National University, Indonesia butuh support dalam bentuk kapabilitas inovasi dan SDM yang unggul. Ngomong tentang kapabilitas inovasi dan SDM yang unggul ini kan tidak akan berarti bila tidak didukung oleh penyerahan SK dosen khusus. Untuk itu kepada Profesor Badri Munir Sukoco, MBA PhD, dan juga Brigjen Polisi Dr. Anda Juansi, SHM HUM, dipersilahkan. Selain itu, di dalam pelaksanaan untuk perkuliahan di KIK khususnya, dengan kerjasama yang sangat baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, bahwa telah meningkatkan upaya kerjasama dan kemitraan, sehingga lebih banyak lagi anggota Polri yang menuntut ilmu di sini, dan sudah banyak hasilnya, sehingga dari mungkin kuota yang hanya 10-12, sekarang sudah meningkat lebih dari 20. Alhamdulillah, yang penting ada kemajuan dulu. Artinya, campaign yang dilaksanakan oleh Sekolah Pasar Sarjana dibantu oleh rekan-rekan Polri yang lain sudah bisa tepat sasaran. Dalam arti bahwa semakin banyak kesadaran daripada anggota Polri untuk bisa menuntut ilmu di sini dengan program kemitraan yang dilaksanakan oleh Sekolah Pasar Sarjana. Kita tahu bahwa dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat, tentu akan mendorong seluruh anggota Polri untuk bisa menyesuaikan perkembangan ini dengan cara menuntut ilmu. Kalau tidak kita laksanakan seperti ini, apa yang dirasakan oleh para anggota yang sekarang bertugas di lapangan tentu sangat tidak terdukungnya, atau masalah-masalah pengetahuan yang terkait dengan penugasan akan menjadi tertinggal. Oleh karena itu, apalagi di era 4.0, di era digitalisasi, semua berinovasi, semua bergerak menuju bagaimana SDM unggul dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan Sekolah Pasar Sarjana menangkap itu sehingga dengan redesign kurikulum yang ada di KIK sangat tepat sasaran. Sangat terima kasih sekali Pak Direktur. Redesign ini betul-betul sangat down to the earth, artinya sangat implementatif sehingga sangat bermanfaat di masyarakat. Foto bersama kepada Brigjen Polisi Dr. Anda Juansi, SHM HUM, dengan pimpinan Sekolah Pasca Sarjana.
Kami juga mengundang keluarga dari Brigjen Polisi Dr. Anda Juansi SHM Hum untuk ikut sesi foto bersama. Yaitu penyerahan proposal CSR PT Smelting oleh Sekolah Pasca Sarjana kepada Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Dr. Suparto Wijoyo SHM Hum dan Director of Commerce and Business Development PT Smelting Dr. Insinyur Jumadi MMMT. Kami penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Penyiaran Suara Sidoarjo dengan Sekolah Pasca Sarjana kepada Insinyur Aris Widoyoko Eskom MMICPM selaku Direktur Suara Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana, Dr. Suparto Wijoyo SHM Hum, dipersilahkan. Ya, Central of Governance, Good Bureaucracy Reform. Jadi formasi untuk membawa kepada kebaikan tentunya. Mungkin saya di urutan nomor 10 sebagai expert panel yang diharapkan adalah tentang praktisi keseharian kami. Saya berjanji akan memberikan semaksimal mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Karena saya enggak sekolah formal, tetapi saya sekolah 25 tahun, hingga kini saya menjabat sebagai Direktur Komersial dan Business Development di perusahaan Jepang. Sehingga apa yang baik yang sekiranya bisa saya tularkan dengan corporate culture Jepang akan kami sumbangsihkan kepada formasi ini.